yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Anugerahkan kuasa-Mu mengubah hatiku untuk selalu berserah sepenuhnya hanya kepada-Mu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kehendak-Mu Tuhan, sebab aku ini milik-Mu Tuhan.
tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Ku milikmu Tuhan. Betapa luar biasa kalau kita tahu bahwa kita dimiliki oleh Bapa yang sangat mengasihi kita. Keintiman sangat diperlukan saat kita mau mengenal pribadi seseorang. Bukan hanya tahu, tetapi mengenal. Contohnya, saat kita mau mengenal presiden, kita mungkin tahu presiden kita, tahu prestasi-prestasinya, tahu apa yang dia kerjakan, kita tahu biodatanya. Tetapi itu tidak menjamin kita mengenal dia dengan baik. Mengenal perlu satu hubungan yang lebih dari itu. Mengenal perlu ada pengalaman. Mengenal perlu ada satu waktu yang dihabiskan, suatu waktu yang kita luangkan bersama dengan orang itu. Demikian juga dengan kita mengenal Bapa di sorga. Doa adalah satu proses kita bisa mengenal Dia. Dikatakan demikian, Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Secret place, satu tempat tersembunyi. Masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Ini dimaksudkan adalah satu tempat kita bertemu pribadi dengan Tuhan. No status, tidak untuk dilihat orang, tidak untuk ditunjukkan kepada publik. No portfolio, tidak untuk menunjukkan prestasi, tidak untuk menunjukkan pengalaman-pengalaman yang kita buat. Tetapi satu hubungan pribadi, hubungan yang kita bina bersama dengan Tuhan. Melalui doa kita lebih mengenal Dia. Mengenal bahwa hanya Dia yang dapat diandalkan. Saya teringat akan kisah orang Yahudi, kebiasaan orang Yahudi. Seorang anak kalau dia sudah berusia 12 tahun, dia diberi upacara namanya bar mitzvah. Diberikan jubah doa. Dia mendapatkan jubah doa yang dipakai untuk berdoa seperti kebiasaan Yahudi. Maksudnya apa? Jubah itu saat jubah itu dipakai, itu dia bersama-sama alone. Bersendiri dengan Tuhan, pribadi bersama dengan Tuhan. Tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri, tetapi fokus kepada Tuhan. Itulah tujuan doa. Saat kita berdoa, kita berhubungan pribadi dengan Tuhan. Dan disitulah Tuhan mengubahkan kita. Tuhan mengubahkan cara pandang kita, perspektif kita, paradigma kita akan Dia, pengenalan kita akan Dia. Hanya orang yang intim dengan Tuhan tahu benar. Hanya orang yang intim dengan Tuhan mengenal Dia. Tanpa pengenalan akan Tuhan, kita bisa hancur oleh musuh-musuh, oleh si jahat. Karena Hosea 4 di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan,
umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Intim pengenalan satu yang perlu sekali. Karena hanya dengan melalui keintiman kita mengenal Dia. Melalui keintiman kita mengerti kehendaknya. Kita tahu hatinya. Dan saat kita tahu hati Tuhan, mengenal Dia, kita mengalami kuasanya. Contohnya, saya akan ambil contoh dari Marta dan Maria. Di dalam Lukas pasal yang ke-10, dikatakan Maria itu duduk di bawah kaki Tuhan. Dan dia mendengar, senang sekali mendengar apa yang dikatakannya. Sedangkan Marta sibuk melayani, mempersiapkan makanan dan sebagainya. Dan kemudian Tuhan katakan pada akhirnya, Tuhan mengatakan demikian, hal yang penting dikatakan hanya satu saja yang perlu dia katakan kepada Marta. Yang begitu bilang, yang dia mulai terusik, kok enak ya Maria duduk saja sedangkan aku sibuk-sibuk begini. Dia tidak mau menolong. Tuhan menjawab, engkau khawatir akan banyak hal, tapi hanya satu saja yang penting, yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Hal yang penting dan pilihan yang terbaik saat kita datang kepada Tuhan dalam pengenalan yang benar. Kalau saat kita intim dengan Tuhan dan kita mendapatkan pengenalan akan Dia. Saat Lazarus meninggal, saudara Marta dan Maria meninggal. Marta datang kepada Tuhan dengan perkataan yang sama. Dia katakan, Tuhan, seandainya Engkau ada, pasti saudaraku Lazarus tidak akan mati. Begitu juga Maria. Pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia tersungkur dan dia katakan, Tuhan, seandainya Engkau ada, pasti saudaraku tidak mati. Tapi kata-kata yang sama mengandung berbeda reaksi Tuhan. Tuhan menangis saat Maria melihat Maria. Dan Tuhan katakan, di mana engkau tempatkan dia. Itulah yang menggerakkan hatinya untuk melakukan mujizat. Dan Lazarus dihidupkan, dibangkitkan kembali. Saya percaya saat kita datang kepada Tuhan dalam keintiman, pengenalan kepada Dia, Dia mengubahkan cara pandang kita. Dia mengubahkan kita sehingga kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita boleh menerima anugerahnya. Kita boleh menerima mujizatnya, pertolongannya. Tuhan ingin mengubahkan cara pandang kita untuk kita mengerti kehendaknya. Ada contoh lagi saat Elisa dan bujangnya ada di dalam kepungan bangsa orang Aram. Bujangnya begitu takut. Tetapi Elisa berdoa kepada Tuhan. Elisa tahu apa yang Tuhan ingin lakukan. Dia katakan, Tuhan, bukakanlah mata bujangku. Dan dia saat Tuhan membukakan mata bujangnya, dia melihat tentara pasukan berkuda dari Tuhan ada di sekelilingnya. Dia tidak lagi merasa takut. Saya percaya ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ada pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada mujizat yang disediakan bagi kita. Kita perlu mengubahkan cara pandang kita. Kita perlu datang kepada Tuhan untuk kita bisa mengerti kehendaknya. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Matius 6 katakan, jangan kamu khawatir. Kalau bunga di padang dia dandani. Kalau burung-burung dia beri makan. Dia dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita miliknya. Kita dijagai seperti dia menjagai bola matanya. Dikatakan, engkau kujagai seperti biji mataku.
Wow, firman Tuhan itu luar biasa. Saya ingin berikan satu ilustrasi lagi. Pada waktu saya ketemu teman saya, dia katakan demikian. Aku menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi aku bukan karena apa yang aku perbuat, tetapi karena Dia adalah Bapakku. Dia mengangkat aku sebagai anaknya. Seorang teman mengangkat seorang anak menjadi anak angkatnya. Dan tidak peduli apa yang dilakukan anaknya. Dia sudah memutuskan, aku mengasihi dia. Dia adalah anakku. Saat anak kecil itu berbuat salah, anak kecil itu berbuat mungkin yang menyakitkan hati bapaknya. Tetapi bapak tetap mengasihi dia. Karena apa? Karena dia sudah memutuskan, aku mau mengasihi engkau. Engkau adalah anakku. Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Apapun yang kita perbuat tidak mengubah kasih-Nya bagi kita. Tapi Dia ingin kita diubahkan. Dan kita memiliki perspektifnya Tuhan. Kita memiliki cara pandangnya. Kita tahu apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan kita mau mengasihi Dia, mau melakukan kehendak-Nya. Mari pada malam hari ini saat kita datang kepada Tuhan, kita mau datang, Tuhan ini aku. Bawa aku untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Aku tahu Tuhan banyak persoalan yang aku hadapi. Tetapi aku tahu bahwa Engkau mengasihi aku dan tidak pernah meninggalkan aku. Dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh Tuhan, malam hari ini kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kami mau mendekat kepadamu Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami ini milik-Mu. Engkau sudah menebus kami. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Karena itu Tuhan malam hari ini, kalau ada di antara kami Tuhan, kami khawatir akan hidup ini. Kami takut akan kehidupan ini. Tuhan kami berdoa, ubahkanlah cara pandang kami. Bapa, Engkau mengasihi kami. Engkau ada bagi kami. Engkau Tuhan, Engkau menolong kami. Tuhan, Engkau yang membawa kami Tuhan untuk
untuk kami boleh mengalami segala berkat-berkat-Mu. Kami boleh mengalami Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus bangkitkan kerinduan untuk kami semakin mendekat kepadamu. Kami mengenal-Mu lebih lagi. Oh Tuhan, melalui segala yang kami hadapi, Tuhan, bahwa kami dalam pengenalan yang lebih lagi akan Engkau. Itu yang menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak pernah takut apapun yang terjadi. Tuhan, kami berdoa. Oh Tuhan, biarlah Tuhan malam hari ini, oh Tuhan, kami mau mendekat lebih lagi kepadamu. Kami mau lebih lagi Tuhan. Oh Tuhan, kami mengenal-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa setiap kami dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kekuatan yang daripadamu memerintah dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Engkau Bapa yang mengasihi. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.